Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Suci. Kali ini Ibu Suci akan menjelaskan kepada anak-anak mengenai topik persatuan dalam keberagaman. Nah, yang pertama coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, coba sekarang Ibu Suci minta kalian membayangkan bahwa Indonesia itu seperti taman bunga yang berwarna-warni. Setiap bunga itu unik kan, tetapi indah kalau ditanam bareng. Nah, jadi kita juga begitu. Indonesia ini punya banyak suku dan budaya yang berbeda-beda ya. Nampak ya di sini bermacam-macam orang menggunakan pakaian daerahnya. Tetapi kita tetap satu keluarga besar. Nah, coba kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, kita perlu tahu dulu tujuan pembelajaran pada topik kali ini. Yang pertama, tujuannya adalah nantinya anak-anak dapat menjelaskan konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks keberagaman. Kemudian nanti anak-anak mampu menganalisis dampak positif dan negatif dari keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Dan nantinya kalian mampu menunjukkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat mengidentifikasi contoh-contoh perilaku yang dapat memperkuat kesatuan bangsa. Nah, sekarang kita ke slide ketiga. Nah, di slide ketiga ini nampak gambar burung Garuda ya dengan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Nah, burung Garuda ini adalah lambang negara kita, ya. Dan di bawahnya ada pula tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keren ya? Keren dong, artinya kita boleh beda tapi tetap satu Indonesia. Sebagai semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika itu kemudian juga menjadi salah satu alat pemersatu bangsa ya. Jadi dia punya arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka artinya berbeda, tunggal tetap berartinya satu. Dan kesatuan bangsa ini menunjukkan bahwa meskipun kita berbeda tetap bagian dari kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Keberagaman di Indonesia ini nampak ya bahwa di sekitar kita, di lingkungan kita, di Indonesia itu kaya banget. Nah, bukan cuma alamnya yang kaya, tetapi juga budayanya. Ya, kita punya ribuan suku ya. Di sini Bu Suci tulis sedikit, ada Jawa, Sunda, Batak, Papua, tapi kita banyak banget sukunya. Kemudian agama juga yang diakui pemerintah 6, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ras juga ada Melayu, Tionghoa, India, dan lain-lain, serta bahasa kita punya lebih dari 700 bahasa daerah. Ini udah kayak lagi makan di restoran prasmanan, banyak banget pilihannya, bener nggak? Nah, oke. Nah, persatuan itu penting nggak, nak? Tentu jawabannya sangat penting, karena persatuan itu ibarat lem. Nah, ibarat lem maksudnya Bu Suci, dialah yang bikin semua bagian jadi satu dan kuat. Nah, kalau kita udah bersatu, tentu kita jadi kayak tim yang solid, bener nggak? Tim yang solid dan bisa mencapai apa saja. Nah, ada 4 alasan kenapa persatuan itu sangat penting. Karena yang pertama, ia dapat menjaga keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak mudah karena kita beragam, ya. Perbedaan atau keberagaman di Indonesia ini ibaratkan pisau bermata dua, bisa menjadi sebuah ancaman dan bisa pula menjadi sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ia dapat mencegah perpecahan.
Nah, mencegah perpecahan dan konflik antar kelompok ini tentulah kita menginginkannya, ya. Tidak tidak ada satupun orang yang menyukai konflik, apalagi antar kelompok, karena bisa menyebabkan banyak korban, begitu ya. Yang ketiga adalah kesejahteraan bersama. Nah, ini dapat meningkatkan kesejahteraan semua warga Indonesia. Dan tentu ketika kita sudah bisa bersatu-satu dengan yang lainnya akan menciptakan sebuah persaudaraan, memperkuat persaudaraan dan rasa saling peduli. Nah, kemudian contoh sikap toleransi. Contoh sikap toleransi di sini baru sedikit ya, tapi nanti boleh kita eksplor lagi di kelas. 1. Bisa dengan cara saling menghormati. Menghormati keyakinan, budaya, dan nilai-nilai masing-masing di antara kita. Ya, bukan menjudge, ya, bukan mengolok-olok, tetapi kita hormati. Kedua, caranya adalah menghargai perbedaan. Nah, karena dengan kita menghargai perbedaan, ini sama dengan menghargai kekayaan bangsa. Nah, ya enggak? Tak mungkinlah kita sama, rambut boleh hitam, tapi budaya boleh beda, ya enggak? Dan yang ketiga adalah tidak membeda-bedakan. Nah, ini penting sekali dalam pergaulan, juga di kelas, di sekolah, di asrama, dan di masyarakat. Tidak membeda-bedakan berdasarkan sukunya, tidak membedakan berdasar agama atau golongan, atau para atlet tidak membedakan teman, hanya main sama satu cabur saja, ya kan? Nah, bermainlah atau bertemanlah dengan siapa saja. Yang penting rasanya nyaman dan cocok. Nah, jangan pula yang tak cocok atau yang toksik. Itu tidak boleh juga kita berteman dengan yang toksik. Berikutnya dengan cara bekerja sama. Nah, bekerja sama ini untuk tentu mencapai tujuan yang sama ya. Jadi ada 4 ya contoh sikap toleransi yang bisa kita lakukan. Berikutnya adalah tantangan dalam menjaga persatuan. Apa saja tantangannya? Nah, meskipun kita berbeda di sini kadang ada aja ya yang bikin kita nggak akur. Contohnya nih, kalau kita nggak menghargai perbedaan atau tadi malah membeda-bedakan orang lain, nah itu bisa disebut juga sebagai diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan perbedaan. Berikutnya tantangannya intoleransi tadi. Jadi kita enggan untuk menerima perbedaan itu bisa memicu pertikaian ya. Jadi tentu ini perlu kita pahami supaya tidak melakukannya ya. Tidak melakukannya. Dan yang ketiga adalah radikalisme. Nah, ini adalah paham ekstrem persatuan. Paham ekstrem anti persatuan ya, yang mungkin pernah terjadi di daerah timur. Nah, kalau kalian ngikutin sejarahnya, nah ini ada kelompok daerah yang menginginkan perpisahan lah ya, ingin terpisah dari NKRI. Lanjut kita ke peran kita nih dalam menjaga persatuan. Apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan, peran kita sebagai anak generasi bangsa, kalian sebagai generasi muda, Gen Z. Nah, yaitu yang pertama, ada 4 poin penting tentang peran individu dalam menjaga persatuan. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa menjaga persatuan? Ternyata mudah dan gampang. Kita mulai saja dari diri sendiri. Ya, kita tunjukkan bagaimana sikap toleransi dan saling menghormati. Kalian dengan teman sebangku, nah, gimana sikap toleransi yang bisa kalian lakukan? Kalau dia berdoa dengan cara Kristen, kalau dia Kristen, ya udah lihat saja, kalian berdoalah sesuai agama kalian masing-masing. Yang kedua, peran kita bisa dengan cara mengajak teman untuk saling menghormati. Nampak ada kawannya tidak sopan atau mengolok kawannya yang lain,
atas dasar suku atau bahasa mungkin, kasih tahu sama kawannya enggak boleh kayak gitu, ya kan? Nah, itu mengajak teman. Yang ketiga adalah menolak diskriminasi. Menolak ini tentu segala bentuk diskriminasi dan intoleransi ditolak aja, nak. Ya. Dan kita caranya adalah menebarkan kebaikan. Menebarkan kebaikan ini juga menebarkan nilai-nilai positif pada lingkungan. Ini adalah peran kita, nak. Ini adalah cara kita supaya persatuan tetap terjaga. Ya enggak? Oke. Terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya, ya. Intinya itu kita itu kaya karena punya banyak perbedaan, tapi kita juga kuat karena kita bersatu. Jadi, yuk kita jaga persatuan Indonesia ini, ya. Persatuan Indonesia adalah kunci kekuatan bangsa. Jaga persatuan, jaga kesatuan kita. Nah, mantap ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, enggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, Ibu Suci tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.